Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Rani Rasyida Sabrina di kelas 3, tema 1, subtema 3 pada pembelajaran kedua. Nah anak-anak, mari kita amati gambar berikut ini. Ya, gambar apa yang dapat kamu lihat di sini anak-anak? Benar, ada Siti yang sedang bermain dengan kucing-kucingnya. Ya, kucing Siti ada berapa ya kira-kira? Mari kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 kucingnya Siti. Nah, kenapa kucingnya Siti ada yang kecil, ada yang besar ya? Nah, adanya hewan yang kecil dan besar artinya dia mengalami pertumbuhan. Mari kita baca pertumbuhan kucing berikut. Pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Nah, anak-anak, dari cerita yang sudah kita baca ini, dapat kita ketahui bahwa dalam memelihara kucing, kita harus menyiapkan tempat tinggal yang bersih, lalu memberi makan, minum, dan juga memandikan kucing secara teratur ya anak-anak. Supaya apa? Supaya kucing tumbuh besar dan pertumbuhannya lebih besar atau dia akan menjadi hewan yang sangat sehat. Nah, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Anak-anak, sekarang siapkanlah buku latihanmu. Buatlah jawaban pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa Siti merasa senang? Nah, jawablah karena titik. Yang kedua, bagaimana cara kucing berkembang biak? Kucing berkembang biak dengan cara titik. Yang ketiga, berapa banyak anak kucing milik Siti? Jika pertanyaannya adalah berapa, artinya jawabannya berupa angka. Ada berapa jenis warna anak kucing? Nah, jenis warna anak kucing ada titik-titik. Lalu yang kelima, apakah kamu suka memelihara kucing? Yang keenam, apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? Lalu yang ketujuh, apa saja faktor mempengaruhi pertumbuhan kucing? Nah, anak-anak, jika kamu sudah selesai mengerjakan latihan itu, kita masuk kepada diskusi ya. Perhatikan kembali teks bacaan tentang kucing peliharaan Siti. Diskusikan bersama temanmu, mengapa anak kucing milik Siti memiliki warna yang berbeda dari induknya. Nah, sekarang kita tidak bisa berdiskusi, jadi kamu boleh membuat menurut pendapatmu sendiri. Atau jika kamu bingung, bisa bertanya kepada orang tua atau kakak, nenek, dan kerabat. Mengapa anak kucing milik Siti memiliki warna yang berbeda dari induknya? Buatlah laporan hasil diskusi ya anak-anak. Buat di dalam buku latihanmu. Laporan hasil diskusi. Contohnya, anak kucing Siti memiliki warna yang berbeda dari induknya karena misalnya karena anak kucing itu
memiliki induk yang berbeda. Seperti ayahnya yang berbeda dari ibunya. Lalu apa lagi? Misalkan dari makanannya. Ya anak-anak. Nah, kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernapas dengan paru-paru. Jadi anak-anak, kucing itu berkembang biak dengan cara melahirkan ya, bukan bertelur. Lalu kulit kucing ditumbuhi rambut. Rambut yang ada di kulit kucing itu adalah rambut. Lalu kucing bernapas dengan paru-paru. Nah, bukan dengan insang ya. Kalau dengan insang kemarin apa itu anak-anak? Ya benar, ikan yang dengan insang. Nah, amati di sekitar sekolahmu. Adakah hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Sekarang kita amati saja di rumah ya anak-anak. Adakah hewan memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Lalu tuliskanlah di buku latihanmu. Ciri yang pertama apa? Ciri yang kedua apa? Lalu ciri yang ketiga apa? Ya, jika sudah selesai, kita masuk pada halaman 112. Nah, kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Nah, anak-anak, jadi ada hewan yang sama dengan kucing ciri-cirinya. Apa itu? Ya, contohnya salah satunya adalah kuda. Kuda itu kulitnya juga ditumbuhi rambut, lalu berkembang biaknya dengan melahirkan. Ya, mari kita perhatikan gambar kuda di bawah ini. Nah, kuda bermacam-macam warna juga ya anak-anak. Ini ada kuda berwarna coklat. Ini coklat terang yang di belakangnya. Nah, sekarang Ananda, dapatkah kamu berlari dan melompat seperti kuda? Siapkan karet sebagai pengganti papan lompatan. Beri tanda permulaan berlari dan melompat. Pilihlah 2 orang yang bertugas memegang karet. Cobalah berlari dan melompat. Tinggi karet dapat ditambah sampai batas yang dapat kamu lompati. Nah, sayang sekali. Ini belum bisa kita praktikkan ya, Ananda. Baiklah, walaupun begitu, mari kita bahas juga ya. Mari kita lihat ada gambar Siti, Dayu, dan Lani yang sedang bermain karet. Sampai batas manakah kamu dapat melompat? Apakah kamu dapat memperhatikan bahwa kemampuan setiap orang berbeda? Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang, juga kepala. Ada juga yang belum bisa melompat. Jadi anak-anak, permainan karet ini dapat mengetahui kita bisa melompat sampai mana. Misalkan sampai batas lutut atau sampai batas dada dan bahkan sampai batas kepala. Ya, jika mau mencoba boleh saja ya Ananda. Jika ada teman-teman sebayamu di rumah. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal baik yang dapat kamu lakukan. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Jadi anak-anak, nanti jika kamu sudah bermain lompat tali tadi, kamu akan tahu bahwa perbedaan kemampuan kamu dengan temanmu itu beragam-ragam ya anak-anak. Kita tidak boleh mengejek teman kita yang hanya sampai di dada misalnya. Untuk melompatnya, kamu sudah bisa di kepala. Nah, kita harus saling menghargai ya. Nah, saling menghargai ini akan artinya kita termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa?
yaitu saling menyayangi dan menghargai. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Ya, tahukah kamu menghargai dan menyayangi termasuk pengamalan sila Pancasila yang mana? Ayo ingat kembali sila keberapa itu? Nah, kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, sekarang buatlah di dalam buku latihanmu. Sikap yang akan kamu lakukan ketika melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Apakah kamu akan mengejeknya? Ya, jika tidak, buatlah sikap apa yang akan kamu lakukan ya Ananda. Yang kedua, kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, nah sekarang bayangkan jika kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat ia melompat di tali. Nah, sikap apa yang kamu lakukan kepada temanmu yang mengejek tersebut, Ananda? Silakan buatlah di buku latihanmu ya. Lalu pertanyaan terakhir, misalkan temanmu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik, bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya? Nah, bayangkan temanmu belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik atau belum bisa melompat tali. Bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya? Ya, sampaikan saranmu dengan menggunakan kata sebaiknya dan menggunakan kata yang sopan dan halus ya Ananda. Oke, kegiatan bersama orang tua menceritakan pengalaman kepada siswa tentang cara merawat hewan peliharaan. Ya, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 2 ini. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.